Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Perkenalkan, saya Fatika Nazratu Azhara dengan NIM 230340007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya untuk tugas mata kuliah Teknik Pengolahan Data Geofisika dengan dosen pengampu Bapak Zulhendra MSI. Untuk artikel yang saya review yaitu dengan judul Pemodelan Geoid Gravimetrik Pulau Jawa dengan metode Fast Fourier Transform menggunakan data gaya berat airborne terrestris serta model geoid global GOCOO6S, di mana untuk artikel sendiri ditulis oleh Muhammad Nur Sulaiman, Ira Mutiara Anjasmara, dan Widi Putra. Selanjutnya, eh, kita masuk pada hasil review yang pertama, yaitu hasil review pada bagian pendahuluan, di mana pendahuluan ini menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam pemodelan GUID itu adalah besarnya volume hasil pengukuran. Nah, artikel ini kemudian menawarkan penggunaan fast Fourier transform itu sebagai solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi karena FFT sendiri mampu mengubah perhitungan konvolusi spasial menjadi perkalian yang cukup sederhana dan mudah diaplikasikan. Nah, di sini tersedia gambar dari artikel terkait diagram alir penelitian. Selanjutnya, untuk hasil review pendahuluan untuk persamaan yang digunakan dalam artikel sendiri, yang mana juga sama dengan artikel yang ada pada buku karangan Liza Tenjin dan Jenjiang. Yang pertama itu untuk persamaan di artikel menggunakan N sama dengan R per 4 pi eh, sigma 0 integral pi eh, seperti yang terlihat dengan persamaan yang ada pada buku rujukan. Nah, persamaan dasar ini ditulis untuk sebagai bentuk dari integral Stokes untuk mengubah anomali gaya berat menjadi nilai undulasi geoid melalui pembobotan kernel Stokes. Integral ini kemudian bekerja pada domain kontinu sehingga secara konsep ini memiliki kemiripan dengan transformasi Fourier continue yang juga mengoperasikan integral terhadap suatu fungsi. Untuk dapat dihitung secara numerik, persamaan ini kemudian didiskritisasi sehingga bentuk konklusinya dapat dinyatakan menggunakan discrete Fourier transform. Selanjutnya, untuk persamaan yang kedua, seperti yang terlihat pada tabel, setelah integral Stokes ini didiskritisasi, perhitungan geoid dipresentasikan sebagai konklusi dua dimensi. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa nilai geoid pada titik X dan Y ini diperoleh dari penggabungan anomali gaya berat dengan kernel Stokes dalam bentuk grid discrete. Nah, yang terakhir itu persamaan yang terlihat pada tabel artikel ini juga menerapkan transformasi Fourier discrete dua dimensi yang mengubah data grid ruang menjadi representasi frekuensi. Dengan transformasi ini sendiri, kan fungsi dua dimensi pada pemodelan grid dapat dihitung sebagai perkalian spektral yang merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan pengaplikasian fast Fourier transform. Selanjutnya untuk hasil review landasan teori, yang pertama itu landasan teori dalam artikel pemodelan geoid menggunakan FFT sesuai dengan buku. Buku ini kemudian menjelaskan FFT sebagai cara cepat untuk menghitung DFT melalui pemecahan proses komputasi sehingga kompleksitasnya turun. Nah, di sini terdapat beberapa persamaan yang digunakan dalam artikel yang mana merupakan pengaplikasian dari persamaan-persamaan terkait DFT dan FFT yang ada pada buku. Nah, selanjutnya untuk hasil review pengolahan data, pada bagian ini artikel sendiri menjelaskan integrasi tiga jenis sumber data seperti yang sudah dijelaskan pada judul, dimulai dengan pengumpulan dan penyelarasan format, sistem koordinat, dan referensi vertikal dari ketiga dataset tersebut.
kemudian ditulis menjadi satu kesatuan. Nah, untuk hasil review analisis dan pembahasannya, di sini menunjukkan bahwa transformasi Gabor bekerja sebagai pengembangan dari DFT atau FFT sendiri karena tetap menggunakan transformasi Fourier pada segmen-segmen kecil sinyalnya agar dapat terlihat lebih jelas pada hasil akhir. Yang pertama itu menampakkan hasil dari peta geoidnya yang memperlihatkan bentuk permukaan geopotensial ekuivalen Pulau Jawa dengan pola kontur yang cukup halus dan kontinu. Pola-pola tinggi dan rendah geoid merupakan hasil dari penggabungan komponen frekuensi rendah, menengah, dan tinggi yang mana sudah dioperasikan melalui proses FFT dan filtering sesuai dengan buku. Nah, yang kedua itu model geoid, di mana artikel ini memperolehnya dari proses transformasi Fourier dua dimensi pada data anomali gaya berat dan kernel Stokes mula-mula diubah dari domain ruang ke domain frekuensi sehingga mendapatkan hasil seperti yang terlihat, di mana juga menampakkan hasil statistik model geoid gravimetriknya untuk daerah Pulau Jawa. Nah, yang terakhir itu perbandingan dengan INAGEWIT 2020 di mana ini menunjukkan bahwa metode FFT mampu menghasilkan akurasi lebih baik, terlihat dari residual yang lebih kecil dan pola-pola error yang lebih halus. Di sini terlihat perbandingannya untuk yang lebih nampak puncak-puncaknya ini merupakan hasil data sebelum digunakannya filtering atau metode FFT. Selanjutnya merah ini di mana tampak lebih halus dan terlihat cukup jelas perkembangannya itu merupakan hasil setelah digunakannya filtering. Oke, baik. Sekian terkait hasil review materi artikel yang sudah saya dapatkan. Terima kasih. Semoga ini dapat bermanfaat dan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Zulhendra MSI. Akhir kata saya ucapkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.